semuanya. Jadi balik lagi di konten Geno. Nah, ini sebenarnya sih cuman konten selingan ya untuk nutupin yang berikutnya Geno itu, karena harusnya ini lebih penting. Dan kemarin gue cukup lama streaming di TLM dan banyak banget yang minta gue untuk ngebahas masalah cryptocurrency dan NFT. Nah, kebetulan di sini gue nggak akan ngebahas melebar terlalu jauh untuk bahas NFT dulu, karena sebenarnya gue mau bahas masalah cryptocurrency-nya itu sendiri dan sistemnya dan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Oke, jadi gue mau ngebahas ini itu karena sebenarnya kan lagi bubbling banget nih isu masalah cryptocurrency dan orang-orang yang mau investasi dan apa ya, bisa dibilang kalau mereka mau dikatakan sebagai seorang trader gitu loh. Sebenarnya lagi karena masalah WFH juga, orang yang banyak di rumah, terus banyak yang keluar dari pekerjaannya dan mereka cari sampingan yang untuk mendapatkan uang tambahan. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah investasi, itu kan sebenarnya kurang lebih sama nih dengan cryptocurrency. Kalian adalah membeli suatu aset yang kalian harapkan untuk mendapatkan uang lebih. Tapi sebenarnya banyak orang yang nggak memahami hal itu dan cuman ikut-ikutan, atau biasanya itu disebutnya sebagai FOMO. Kalau kita ngomongin masalah investasi apapun itu juga, FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi orang yang takut karena nggak mau ketinggalan. Hal ini sebenarnya cukup bahaya ya untuk melakukan suatu FOMO itu, karena kita ikutan tanpa mengetahui sejarahnya atau mengetahui apa yang mau kita investasikan. Sekarang gini, untuk simpelnya, kalian mau nggak sih investasi ke teman kalian yang sebenarnya bisnisnya itu kalian nggak tahu? Kan sebenarnya kurang lebih sama seperti itu. Kalau misalnya ada teman kalian yang datang ke kalian bilang, gue mau ada bisnis nih segala macam gitu loh, gue yakin kalau dalam 2 tahun kenaikan itu 200%. Tapi pada saat lu harus nanya dong, lu harus nanya ini tuh sebenarnya apa sih, lu bisnisnya itu apa dan jalannya gimana biar lu bisa bilang kalau ini akan untung sampai 200%. Itu pasti kalian ada tanya dong, ada komunikasi dengan orang tersebut. Yang kalian harus lakukan adalah hal yang sama seperti melakukan terjadinya di fisik. Karena kalau kita ngomongin masalah cryptocurrency, kalau kalian nggak mengetahui cryptocurrency-nya itu apa, kalian jadinya jatuhnya pertama itu yang tadi gue bilang fear of missing out, FOMO, karena teman-teman kalian semua pada ikutan. Yang kedua, kalian mendengarkan dari omongan orang lain yang ikut-ikutan. Jadi kalau intinya adalah dari semua orang ini yang kalian dengarkan, dan orang-orang ini sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya teknologi blockchain itu apa, sebenarnya cryptocurrency itu apa, atau mereka ikut-ikutan mining atau segala macam, itu sebenarnya balik lagi, kalian harus tahu dong sebenarnya. Kalau kalian menginvestasikan sesuatu yang buta, ya rada aneh. Kecuali kalau kalian memang budget itu sangat-sangat besar dan kalian misalnya ya udah gue cuma 10% dari total aset gue taruh di cryptocurrency, itu mungkin nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang beneran mau cari dan mau investasi dengan baik dan benar, menurut gue perlu untuk memahami sebenarnya apa sih cryptocurrency itu sendiri. Jadi konten itu sebenarnya lebih ke PSA, untuk mengingatkan doang sebenarnya kepada kalian yang ingin terjun ke dunianya cryptocurrency. Nah, pertama, untuk memahami sebenarnya cryptocurrency itu apa sih? Untuk simple, jadi di konten ini gue cuma menjelaskan hal yang paling sesimpel mungkin tentang teknologi yang ada di cryptocurrency atau blockchain technology itu sendiri. Jadi kasarnya adalah fungsi utama yang ngebuat cryptocurrency itu dipercaya atau oleh banyak orang ingin ciptakan dan ingin mendorong ke masa depan, itu adalah masalah desentralisasi. Apa sih desentralisasi? Itu adalah dimana semua itu nggak ada sentral, yang nggak ada otoritas utama yang memegang semuanya. Jadi kalau kita misalnya ngomongin mata uang, itu kan negara yang memiliki otoritas terhadap mata uang itu sendiri. Nah, kalau di cryptocurrency ini berbeda total. Di sini adalah sesuatu yang desentralisasi, di mana semua orang itu punya ledger, punya buku akuntansi, yang setiap orang kalau misalnya terjadi suatu transaksi, semuanya akan otomatis ke-update satu dan satu. Dan itu akan diverifikasi oleh orang-orang yang melakukan mining atau yang punya stake di dalam koinnya atau di dalam blockchainnya. Jadi pada saat kalian menaruh sesuatu yang baru atau bikin suatu blok baru, itu harus diverifikasi oleh semuanya. Ini adalah dasar dari blockchain technology itu sendiri atau dasar dari cryptocurrency. Jadi kenapa namanya crypto? Karena di enkripsi, karena adanya kriptografi di dalam currency-nya itu sendiri atau di mata uang itu sendiri. Nah, jadi kalau kalian udah tahu sistemnya itu seperti apa dan kenapa menurut kalian itu penting dan perlu didorong untuk masa depan, ya kalian mulai bisa mikir dong, oh kalau semuanya itu dipegang oleh semua orang dan bukan adanya satu badan atau entitas atau otoritas yang memegang kendali semuanya, berarti harusnya lebih fair dong. Gue punya ledgernya dan gue tahu semua transaksi yang terjadi, walaupun kalian itu nggak tahu 1:1, kalian nggak tahu kalau orang siapa lain di negara mana
itu melakukan suatu transaksi, tapi di ledger kalian itu ke-update. Nah, jadi setidaknya kan kalau kalian mau investasikan sesuatu, kalian harus tahu dulu dong teknologinya, apaan uang kalian ditaruhnya untuk apa dan segala macam. Jadi itu adalah, menurut gue itu adalah satu basic dulu yang kalian harus pahami sebenarnya apa itu cryptocurrency sebelum kalian emang mau terjun ke dunia itu. Yang kedua gue mau bahas adalah jangan percaya sama kata orang. Gini, maksud gue adalah kalau kita ngomongin terutama ya bagi kalau kalian nonton di YouTube ya, gue nggak bilang semuanya, tapi mayoritas sih. Kalau yang gue temukan ya dari orang-orang yang ngebahas masalah cryptocurrency, masalah teknologinya dan segala macam tentang koin-koin tertentu dan altcoins ya, bukan kita ngomongin Bitcoin dan segala macam. Tapi untuk altcoins dan ya terutama juga bagian Ethereum sih, tentunya di situ mereka banyak yang ngebahas juga. Tapi gue rasa yang paling mudah untuk kalian lihat itu biasanya kalau gambar itu dengan muka orang, terus ada tanda grafik naik, terus mukanya kaget, mukanya shock, terus bilang kalau pendapatannya segini, terus ini bakalan naik, ini bakal meledak. Menurut gue kalian udah nggak usah tonton itu, nanti tonton yang menurut gue cukup benar-benar edukatif banget, ngomongin masalah teknologinya. Terus orang ini juga kalian bisa lihat kalau dia nggak punya andil terhadap viewersnya, tapi dia mau mengedukasi viewersnya itu tentang cryptocurrency dan apa yang kalian bisa ekspektasikan dari suatu perusahaan dan implikasinya apa di masa depan, dan apakah teknologi akan digunakan oleh berbagai macam negara misalnya, atau misalnya dengan berbagai macam bank, atau ya setidaknya kalian bisa lihat kalau teknologi itu akan digunakan oleh berbagai entitas di masa depan. Nah, nanti linknya mungkin kalau kalian mau tahu lebih detail lebih dalam akan gue taruh di bawah beberapa YouTuber yang jelas ngomongin masalah edukasinya. Dan kalau kalian mengharapkan gue ngasih tips, itu gue nggak mungkin ngasih tips dan segala macam, karena menurut gue itu sangat-sangat nggak masuk akal buat ngasih tips. Karena gue bisa bilang 100% nggak ada orang yang akan bisa bener atau bisa bilang kalau ini akan meledak dan dalam 5 tahun kalian uangnya akan segini. Menurut gue itu bener-bener bullshit banget. Kalian harusnya dari awal juga harusnya mikir kalau itu nggak mungkin, karena nggak akan ada orang yang bisa ngebaca sampai 100%. Bahkan kalaupun gue bilang ini orang bener dan segala macam dan punya trajektori yang bener dan nyata, itu orangnya bener-bener dikit banget. Dan kalau kalian perhatikan orang-orang ini adalah orang-orang yang beneran paham terhadap teknologinya, paham terhadap perusahaannya, paham terhadap environment yang akan terjadi di masa depan. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang ekonom dan segala macam, bukan orang asal-asalan yang main asal ngomong doang. Karena mayoritas ada juga orang yang kita bisa bilang kalau mereka kelihatannya pinter banget, tapi pada ujungnya mereka cuma shilling suatu koin. Dimana shilling itu adalah kasarnya, gue mengajak kalian, misalnya gue ngomong nih kepada kalian kalau nih ada nih, lo coba investasi di sini, ini bakalan gede banget, kita bakal meledak segala macam. Mereka bisa pada saat kalian semuanya pada belanja tuh koin, ya dia tinggal jual yang dia punya. Otomatis semuanya akan ngedrop jatuh dan ya kalian rugi. Jadi shilling ini atau shillers ini cukup banyak ya, terutama di YouTube, dan terutama gue kemarin cukup banyak juga yang teman gue nge-share gue di Instagram atau di Telegram atau di WhatsApp, grup-grup yang isinya tuh ngomong kayak gitu, bahkan di Discord itu banyak yang ngomongin kayak gitu. Dan kalian harus pahami kalau kalian ikutan yang kayak gitu, dan kalau kalian tanya alasannya kenapa ini bisa meledak, dan kalian tanya market cap-nya seperti apa, terus kalian tanya mungkin nggak sih dalam, misalnya gini, contoh mudahnya adalah misalnya koin A, kalian tahu kalau jumlah koinnya yang beredar itu ada misalnya jumlahnya misalnya 1000. Kalau dia bilang ini nanti dalam tahun depan ini harganya bakalan 100 juta satu koinnya. Nah, kalian lihat market cap-nya mungkin nggak sih mencapai segitu gitu. Kalau misalnya ada suatu koin yang misalnya jumlahnya tertentu, ada jumlahnya misalnya berapa juta atau berapa miliar, terus kalian jumlahin satu koin yang misalnya harganya 100 juta, itu kan harganya market cap-nya udah nggak masuk akal gitu loh. Itu bisa ngalahin market cap-nya Bitcoin sendiri, bahkan kayak 3,3 triliun. Walaupun sebenarnya Bitcoin kalau kita ngomongin sekarang, perkiraannya itu bisa mencapai $100.000. Itu adalah perkiraan. Dan sekarang kita juga bisa lihat kalau mulai banyak nih perusahaan-perusahaan di Amerika yang mulai menggunakan asetnya mereka untuk ditaruh di Bitcoin juga atau di cryptocurrency, yang bisa kita bilang kalau Bitcoin itu adalah standarnya atau bisa dibilang emas. Karena kalau kita ngomongin teknologi Bitcoin itu udah tertinggal banget, bahkan kalau kita bandingin dengan Ethereum udah cukup ditinggal. Dan bahkan banyak altcoins lain yang Ethereum itu berusaha untuk menjadi atau berusaha untuk mengupdate yang altcoins lain udah punya atau udah dibangun oleh mereka.
secara fondasinya. Makanya kalau kita liatin sekarang, Ethereum ini yang paling banyak orang gembor-gemborkan kan, mulai dari segi miners dan segala macam. Tapi kan kita harus pahami juga nih masalah miners dan segala macam. Kita harus lihat kalau sebenarnya cryptocurrency itu kan ada dua tipenya. Bukan tipe implementasi teknologinya, tapi tipe koin itu ada proof of work sama ada proof of stake. Kalau kita misalnya ngomongin koin yang proof of work, berarti di situ kita memerlukan misalnya miners yang untuk memverifikasi dan menyelesaikan suatu kriptografi yang untuk memverifikasi semua transaksi yang terjadi di dunia. Makanya mereka dibiayai, mereka dikasih uang bahwa ini loh untuk jasa atau kerja keras lo untuk memining. Nah cuman jatuhnya kalau kita ngomongin mining itu jatuhnya penggunaan energinya itu terlalu besar. Kita bisa lihat kalau di seluruh dunia orang itu banyak yang berubah untuk mining. Otomatis itu nambahin polusi, nambahin carbon footprint yang tentunya gak kita inginkan gitu loh, terutama untuk di masa depan. Makanya mulai banyak perlahan semua itu berubah ke proof of stake, dimana yang artinya kalau kita staking berarti kayak contohnya Ethereum deh. Kalian itu untuk staking kalian perlu sekitar lebih tepatnya itu adalah 32 koin, 32 Ethereum untuk kalian bisa staking. Nah staking itu kalian bikin suatu node baru atau suatu node yang kalian harus miliki untuk ditambahkan ke blockchain tertentu. Nah jadi node-nya ini akan digunakan sebagai stake bahwa kalian itu punya. Nah jadinya kalau kalian misalnya udah ke proof of work, otomatis energinya itu jatuh total, bahwa kita udah nggak perlu mining lagi. Orang yang mining cuma buat verifikasi doang. Nah ini ada yang akan dijalani oleh Ethereum tuh di tahun 2022. Jadi kalau kalian mikir, oh berarti nanti sebentar lagi akan naik dong, ya itu kalian coba pikirin aja. Gue nggak akan ngasih tips dan segala macam di konten ini karena gue pengen orang itu lebih belajar sendiri bahwa apa yang kalian lakukan itu karena diri kalian sendiri dan jangan karena ngikutin orang lain yang kalian percaya doang gitu loh. Kalau orang yang, dan gue nggak menyarankan juga kalian percaya dengan gue gitu loh, karena ya gue juga bisa salah, karena nggak ada orang yang bisa 100% membaca apa yang terjadi di masa depan. Karena kalau kita ngomongin masalah teknologinya juga nggak bisa juga kita pegang gitu loh. Ada banyak koin yang teknologinya maju banget cuman ya nggak digunakan. Buat apa lu punya sesuatu yang teknologi maju banget tapi nggak ada orang yang gunakan dan implementasinya juga nggak dipasangin di mana-mana, ya orang nggak akan pakai. Sama juga dengan kemudahan masalah transaksi. Jadi kalau kita ngomongin cryptocurrency itu benar-benar lebar banget. Dan ketiga yang gue mau bahas lagi adalah masalah pengetahuan kalian terhadap koin yang kalian investasikan. Dan bahkan sebenarnya gue nggak bisa bilang investasi, karena untuk bilang investasi kan sebenarnya kalian harus staking kan. Kalian punya koin tertentu dan kalian stake koin itu dan kalian diemin. Itu kalian bisa lakukan di exchange-nya. Itu beberapa ada yang memberikan suatu tempat untuk staking, atau kalian percaya ke suatu perusahaan yang mereka akan ambil koinnya kalian dan itu akan di stake di sana untuk keperluannya mereka atau untuk node-nya mereka. Jadi sistem staking itu cukup berat karena kalau kalian misalnya mau bikin node-nya kalian sendiri, kalau node-nya kalian mati atau rusak, kalian bisa kena penalti. Bahkan bisa semua koinnya kalian dianggap angus. Karena ya tadi, itu dianggapnya kalian itu melakukan suatu pelanggaran dan penalti itu akan diberikan kepada kalian. Nah, jadi pada saat kalian udah memahami itu semua dan kalian baru mulai sekarang lihat dulu. Jadi intinya adalah kalian harus memahami fondasinya dulu, baru kalian bisa ngeliat dan investasi secara benar dan punya informasi yang jelas dan tepat gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya menaruh sesuatu, ya kalian harus tahu yang tadi gue bilangin, kalian harus tahu orangnya, kalian harus tahu perusahaannya seperti apa, pemilik perusahaannya siapa, akan digunakan di mana, udah kerjasama dengan perusahaan apa aja, dan apakah akan menyelesaikan suatu solusi yang ada di dunia. Jadi kalau itu semua terjawab, setidaknya kalian udah punya bahwa yakin, oh gue bisa ya ngambil ini ya karena ini punya possibility yang lebih gede. Jadi bukan karena kalian lihat teman-temannya kalian itu beli koin ini naiknya kemarin gede. Tanya kenapa sih gedenya, penyebabnya apa, ada berita apa dan segala macam. Terus ditambah lagi di zaman sekarang ini tuh lagi bull market atau bullish market istilahnya kalau di stock market. Dan biasanya kalau kita ngomongin cryptocurrency itu terjadi atau kemajuan teknologi itu maju pada saat di bear market atau di flat market. Sekarang kalau kalian lihat, oh ini ada dip, oh ada high, ada dip, ada high and low and high and low. Ya kalian kalau trading doang ya mungkin bisa kalian beli dan kalian jual. Nanti kalau udah turun kalian beli lagi, ntar kalian jual, kalian beli, kalian jual. Oke, itu trading gitu loh. Tapi kalau kalian ngomongin masalah investation, ya kalian harus staking gitu loh. Kalian harus percaya bahwa itu dan kalian diemin aja daripada kalian nanti stres. Pada tiap hari kalian harus cek-cekin terus.
Dan yang kalian harus pahami juga buat orang yang bilang kalau asetnya mereka adalah A, kayak bilangnya, oh jumlah gue adalah 600 juta. Itu nggak nyata, men. Itu nggak nyata sama sekali, karena assets lo atau net worth lo itu adalah pada saat angka koin yang lo jual itu adalah net worth lo. Kalau lo nggak jual sama sekali, lo nggak bisa bilang itu net worth ya, karena seperti di tahun 2018 kalian bisa lihat orang banyak banget yang beli XLM dan XRP, terus tiba-tiba jatuh, hancur gitu loh. Dan ditambah lagi kayak kemarin misalnya XRP yang lagi diinvestigasi oleh SEC-nya Amerika. Jadi kalau kita ngomongin hal seperti ini, dan kalian tentunya yang sekarang nih tentunya lagi banyak banget yang ikut-ikutan cryptocurrency, menurut gue adalah hati-hati dan pahami dulu teknologinya dan segala macam, dan supaya kalian bisa punya decision yang penuh dengan informasi, bukan karena dari teman kalian bilang kalau A, B, dan C itu akan meledak, dan dari grup WhatsApp atau dari grup Telegram yang informasinya nggak jelas juga, cuman bilang kalau ini bakalan naik nih karena ada A, B, dan C gitu loh. Yang lo harus tanya gitu loh, penyebabnya apa bisa naik sampai penjualannya seperti itu? Apakah karena di belakangnya ada orang yang pengen narik uang sebesar-besarnya dengan menyebarkan berita bahwa suatu cryptocurrency itu akan naik dan mereka akan jual di harga tertingginya? Karena itu kan semuanya self-regulating, semua harganya kalian yang menentukan. Kalau demand-nya tinggi banget, harganya makin lama tinggi. Jadi ya menurut gue itu doang yang bisa gue kasih, dan lagi-lagi ini cuman PSA doang, dan kalau kalian pengen gue ngebahas lebih mendalam, cuman gue nggak akan bisa bilang kalau gue nggak mau bilang kalau gue akan bisa memberikan tips, karena menurut gue itu udah jauh banget dari kontennya Geno, dan gue cuman mau memberikan suatu ini aja sih sebenarnya, lebih ke PSA pada kalian yang lagi mau investasi di cryptocurrency atau lagi bimbang untuk di cryptocurrency, karena kalian harus mempelajari dulu masalah cryptocurrency-nya itu sendiri. Dan kalau kalian mau trading, dan kalian juga harus diversifikasi, kalian harus jangan taruh 100% asetnya kalian di koin A misalnya, atau kalian bagi 20 atau bisa 30 10 sisanya. Itu harus kalian lakukan untuk diversifikasi, karena jujur aja nggak ada orang yang bisa 100% mendebak masa depannya itu seperti apa. Mau orangnya sepintar apapun juga, mungkin kalau kita menebak bahwa suatu perusahaan itu bisa besar ke depannya, itu masih mungkin, karena ada kemungkinan bahwa teknologi itu akan digunakan dan akan menjadi suatu solusi bagi suatu permasalahan yang ada di dunia sekarang, seperti tingginya gas, atau gas itu adalah biaya transaksi untuk di cryptocurrency. Dan untuk saat ini memang gue bisa bilang udah semakin mudah untuk transaksi menggunakan cryptocurrency. Gue udah mencoba melakukannya dan benar-benar mudah banget. Gue nggak perlu masukin alamat, gue nggak perlu nggak ada. Pokoknya semua data lu itu benar-benar anonymous. Kalian cuma dikasih wallet dan kalian transfer walletnya sesuai dengan tinggal ditambah biaya gas atau service untuk di cryptocurrency itu sendiri. Jadi menurut gue kalau itu semua kalian udah bisa pahami, menurut gue harusnya kalian bisa bikin suatu keputusan yang lebih. Jadi kalian ini juga sendiri nggak terlalu sakit hati gitu loh pada saat kalian ngikutin sesuatu, dan jangan terlalu sedih pada saat kalian membeli sesuatu dan misalnya harganya itu naik berkali-kali lipat, karena itu kejadian ke gue udah berkali-kali ya. Pada saat gue ngejual ternyata harganya semakin tinggi dan segala macam. Tapi intinya adalah jangan terlalu greedy, kalian pahami dulu semuanya, dan kalau kalian ngikutin dari teman-temannya kalian doang jangan, karena itu jadinya fear of missing out doang. Kalian pahami dulu semua teknologinya, kalian baca, kalian tahu dulu masalah fondasinya dan kenapa kalian investasi di koin tersebut. Baru abis itu kalian riset aja semuanya. Itu semua kalian bisa baca di Google. Semuanya perlahan kalian bisa baca, perlahan akan memahami kenapa suatu cryptocurrency itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kalian itu udah bisa pahami itu semua, gue rasa kalian bisa investasi. Jadi menurut gue adalah baca dulu, kalian harus tahu dulu ilmunya dan segala macam. Dan menurut gue kalau itu udah bisa ketutup oleh kalian, dan gue rasa itu sangat-sangat mudah untuk kalian bisa mengetahui ada 10 koin yang benar-benar baik banget, dan menurut gue teknologinya sangat bagus dan implementasinya bisa digunakan di masa depan dan akan berguna jauh buat manusia juga. Itu kalian bisa lihat kalau kalian udah baca, kalian harusnya bisa mengetahui ada sekitar 10 koin di masa depan yang mungkin akan berguna dan bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi harusnya itu semua bisa kalian baca sendiri. Dan itu aja untuk konten Geno kali ini, dan nanti kedepannya kita akan balik lagi. Dan kalau ada pengen topik yang pengen dibahas seperti misalnya NFT, orang-orang yang
mendapatkan uang cukup besar dari dari artnya mereka. Dan terutama di zaman sekarang itu menurut gue sangat-sangat penting ya buat para digital artist dan digital 3D maker. Itu bisa berguna banget untuk di NFT untuk mendapatkan penghasilan mereka juga, karena kayaknya untuk zaman sekarang agak sulit ya untuk ngejual lukisan dan segala macam, terutama untuk menjual diri kita, karena lebih bukan menjual diri, maksud gue menjual karyanya kita di dunia untuk untuk bisa dikenal ke seluruh dunia. Menggunakan digital gue rasa lebih masuk akal, dan NFT menurut gue bisa dibilang sebagai masa depan untuk di art industry. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.